Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Firdian Onila. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap sidang umum AIPA ke-44 dapat menghasilkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan dunia guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong sidang umum AIPA ke-44 menjadi momentum bagi parlemen di Asia Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam respon berbagai tantangan dan permasalahan baik global maupun regional. Dalam pidato pembukaan sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta, Puan Maharani mengungkapkan berbagai permasalahan dunia saat ini, di antaranya fragmentasi antar negara, ketegangan geopolitik, ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, dan kriminalitas antar negara perlu menjadi perhatian bersama. Sidang umum AIPA ke-44 menjadi kesempatan bagi parlemen di Asia Tenggara untuk dapat memperkuat komitmen dalam merespon berbagai tantangan dan permasalahan global dan regional. AIPA sebagai stakeholder yang mewakili perspektif rakyat yang diwakili akan berorientasi pada aspirasi rakyat dalam merespon berbagai tantangan serta permasalahan global dan regional. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan perdamaian dapat menjadi perhatian serius. Ia berharap ke depan ASEAN dapat menjadi pusat perekonomian dunia melalui komitmen persatuan negara-negara ASEAN. Jika ASEAN solid, maka ASEAN dapat memainkan peran sentralnya dan ASEAN dapat terus relevan. Kita harus bersama-sama memperjuangkan kesejahteraan rakyat kita, kesejahteraan yang berkeadilan, dan bersyukur pertumbuhan ekonomi ASEAN tetap stabil. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selain membahas 3 isu penting, Badan Kerjasama Antar Parlemen menjelaskan Eksekutif Komite Meeting ASEAN Interparliamentary Assembly ke-44 atau AIPA juga membahas mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan selama kegiatan tersebut berlangsung. Executive Committee Meeting ASEAN Interparliamentary Assembly ke-44 atau AIPA membahas 3 isu penting, diantaranya pembentukan task force dalam 3 hal, yaitu Digital Law Library, kemudian terkait pedoman kerjasama AIPA dengan organisasi internasional di kawasan lain, serta konsep jangka panjang Parlemen ASEAN. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, rapat pembukaan ini sekaligus juga membahas mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan selama kegiatan AIPA berlangsung yang akan terkait dengan berbagai agenda serta isu-isu mengenai politik, ekonomi, sosial, termasuk juga isu internal organisasi. Dalam pertemuan tadi juga ada 3 isu yang menarik dibahas, yaitu pembentukan task force atau working group dalam 3 hal. Isu pertama adalah working group untuk Digital Law Library daripada AIPA ini, dan memang ini menjadi satu keputusan yang sudah dilakukan di Phnom Penh, Kamboja pada sidang umum AIPA yang ke-43 tahun lalu. Yang kedua adalah yang menyangkut tentang guidelines untuk bagaimana AIPA melakukan engagement dengan organisasi internasional lainnya. Dan yang ketiga, isu yang diangkat yang sangat menarik, saya pikir memang harus diangkat karena founding fathers atau tokoh-tokoh awal pendiri AIPA yang dulu namanya AIPO ini mengangkat tema atau semangat bagaimana ASEAN memiliki ASEAN Parlemen. Lebih lanjut, Putu berharap Sekretaris Jenderal AIPA yang ke-6 secara komprehensif memahami bagaimana semangat awal pendiri AIPA untuk dapat diteruskan. Meskipun cita-cita tersebut akan menjadi konsep jangka panjang, kehadiran Myanmar dan Timor Leste akan segera diperjuangkan untuk bergabung menjadi bagian dari ASEAN. Halim dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan.
Sekretaris Jenderal AIPA berharap seluruh resolusi, khususnya terkait perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan ASEAN, akan disepakati guna mempererat hubungan antar negara ASEAN. Dalam rapat Executive Committee AIPA, dibahas beberapa diskusi yang disepakati bersama oleh pimpinan delegasi AIPA terkait isu, juga komitmen tentang perdamaian kawasan ASEAN, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozai Merianti, Dato Haji Abdul Rahman menyampaikan, terdapat beberapa isu penting yang akan dibawa dalam pleno AIPA, salah satunya adalah untuk mempererat hubungan kerjasama antar parlemen ASEAN, menciptakan perdamaian dan kemajuan ekonomi ASEAN. Jadi tahun ini ianya akan membahaskan mengenai dengan isu-isu berbangkit dengan gitu, atau memang tahun ini ada 6 standing committee meeting. Yang terbaru adalah Young Parliamentarians juga. Jadinya sebanyak 6 ini yang akan membahaskan dengan isu-isu yang bersangkut paut juga dengan draft resolusi yang sudah dibawa sebagai draft ya. Jadi ianya akan dibahaskan mulai esok juga selepas openingnya. Jadi ada first plenary, jadi start permulaan. Tapi untuk tanggal 8-nya banyak lagi yang bahaskan lagi standing committee yang lain. So apa yang outcome-nya yang diharapkan ya, jadi yang ini ada sebanyak 32 resolusi, insya-Allah ianya akan dibahaskan. Siti berharap seluruh resolusi, khususnya terkait perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan ASEAN akan disepakati guna mempererat hubungan antar negara ASEAN. Rodiah dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Sidang Umum ASEAN Interparliamentary Assembly ke-44 akan diselenggarakan di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kembali di TVR 17. Pada sidang umum AIPA ke-44 akan membahas beberapa isu, antara lain mengenai peran perempuan di Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly atau WAIPA. DPR RI menilai pentingnya kesadaran persamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya,
Mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Berkembangnya peran perempuan dalam tatanan politik dan bernegara di Indonesia, mulai dari Presiden Perempuan pertama, Wakil Presiden Perempuan, Ketua DPR Perempuan, Menteri Perempuan, hingga perempuan sebagai pemegang kendali di bidang-bidang pelayanan publik. Artinya, banyak perempuan di Indonesia berhasil membuktikan memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai leader yang baik dan tidak kalah dengan laki-laki. Maka Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani akan mendorong isu kesetaraan gender dalam sidang umum AIPA pada 5 hingga 11 Agustus 2023 nanti. Ia menekankan pentingnya kesadaran persamaan akses dan peran bagi perempuan dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan termasuk dalam dunia politik. Puan menjelaskan DPR telah menghelat sejumlah rangkaian acara prasidang umum AIPA, salah satunya Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Interparliamentary Assembly atau Komite untuk Perempuan Parlemen AIPA yang digelar di Padang, Sumatera Barat bulan Juni lalu. Mengambil tema Enhancing ASEAN Resilience Through Women Leadership and Gender Responsive Parliament melalui WAIPA, negara-negara ASEAN berupaya merangkum komitmen bersama yang lebih inklusif dan tangguh untuk kelompok perempuan. WAIPA juga mempromosikan kepemimpinan perempuan, memberdayakan pengusaha perempuan, memperkuat undang-undang yang responsif gender, dan mengatasi kekerasan berbasis gender. Anggota BKSAP DPR RI Arzetti Bilbina mengungkapkan, sebagai tuan rumah penyelenggaraan AIPA, DPR RI berkomitmen memperjuangkan porsi keterlibatan perempuan dalam politik, salah satunya melalui keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Diketahui ASEAN memiliki rata-rata 21,7% perempuan di parlemen. Negara dengan jumlah perempuan di parlemen tertinggi di ASEAN adalah Singapura 29,5%, diikuti oleh Filipina 28% dan Laos dengan 27,5%. Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Ya, ini luar biasa ya, terutama bagi negara kita Indonesia. Ini merupakan ajang ya, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Selain sebagai tuan rumah, pastinya kita salah satunya adalah membantu mempromosikan pariwisata kita, budaya kita. Terus yang kedua pastinya kita bisa menentukan isu-isu yang akan dibawa, terutama untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan. Dengan adanya isu kesetaraan gender, kesejahteraan perempuan, ibu, pendidikan, peningkatan ekonomi, ini merupakan dasar basic di mana masa pandemi ini merupakan permasalahan bersama bagi peserta anggota AIPA. Jadi isu kesetaraan gender ini di sini akan dibahas lebih dalam lagi untuk anggota parlemen, di mana tentunya kesetaraan perempuan di dalam parlemen itu harus betul-betul kena kuotanya. Selanjutnya, sebagai tenaga pendukung penyelenggaraan sidang umum AIPA ke-44, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mendorong komitmen seluruh panitia penyelenggara mempersiapkan seluruh aspek teknis dan kebutuhan para delegasi undangan sebaik mungkin. Tapi aspek teknisnya nih memang menjadi tanggung jawab DPR, dalam hal ini Sekretariat Jenderal, dukungan-dukungan sehingga semua persidangan itu nanti bisa sesuai dengan harapan semua peserta ya, misalnya SIS gitu ya, alat buat interpreter gitu ya, semacam itu. Kemudian juga sound systemnya itu juga harus baik karena itu forum internasional, artikulasi di ruang sidang itu menjadi penting gitu ya. Sidang umum AIPA ke-44 direncanakan akan mendatangkan sekitar 433 delegasi dari 20 negara dari ASEAN maupun negara peninjau, sehingga diharapkan agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan dapat membanggakan Indonesia di mata internasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Sidang Umum ke-44 ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA bertemakan Responsive Parliament for Stable and Prosperous ASEAN sebagai bentuk komitmen bersama menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17. Dalam agenda sidang ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44, Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdurrahman mengungkapkan, tujuan utama dari penyelenggaraan AIPA adalah untuk mempererat hubungan kerjasama antar parlemen ASEAN. Siti menambahkan terdapat isu-isu penting yang akan dibahas dalam AIPA kali ini, diantaranya terkait peran penting parlemen dalam memajukan ASEAN dalam berbagai bidang. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Hotel Fairmont Jakarta di mana tengah berlangsung sidang umum AIPA ke-44. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan sidang umum AIPA ke-44 ini, saya akan langsung berbincang dengan Sekretaris Jenderal dari AIPA, yakni Madam Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdurrahman. Baik Madam, terkait dengan sidang umum AIPA ke-44 ini sebenarnya tujuan apa atau komitmen apa yang ingin dicapai dari sidang ini, Madam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tahun ini sambutannya agak lumayan juga, registrasinya ya. Delegasi-delegasi yang menghadiri upacara ini adalah sebanyak 605 delegasi. Banyak sekali alhamdulillah. Dan dari head of delegasinya mempunyai 7 speaker dari 7 ASEAN gitu. Jadi sambutannya memang alhamdulillah cukup menarik juga, yang mana head of delegasi itu datangnya bersama-sama dengan delegasi member parlimen juga ya. Jadi di sini kan temanya Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN. Jadi tahun ini ianya akan membahaskan mengenai dengan isu-isu berbangkit dengan begitu, atau memang tahun ini ada 6 standing committee meeting. Yang terbaru adalah Young Parliamentarians juga. Jadinya
meetingnya sebanyak 6 ni yang akan membahaskan dengan isu-isu yang bersangkut paut juga dengan draft resolusi yang sudah dibawa sebagai draft ya. Jadi ianya akan dibahaskan mulai esok juga selepas openingnya. Jadi ada first plenary, jadi start permulaan. Tapi untuk tanggal 8-nya banyak lagi yang bahaskan lagi standing committee yang lain. So apa yang outcome-nya yang diharapkan ya, jadi yang ini ada sebanyak 32 resolusi insya-Allah ianya akan dibahaskan. Jadi kalau sekian gitu ianya akan juga diassess dan juga monitor di bawah caucus. Ya, ini kira tahun pertama Ibu juga ya sebagai sekjen untuk bergabung dengan yang lainnya sebagai ASEAN dan juga observer parlimen yang lainnya. Memang bagi semangat untuk kita melihat dan challenges but juga opportunities kita sebagai ASEAN. Kita di sini melihat ourselves sebagai solidarity ya among us and juga ianya mewakilkan the people of ASEAN juga. Jadi perbahasannya adalah mengenai dengan ASEAN. Bagaimana kita akan mengembang maju ASEAN dan bagaimana ahli-ahli parlimen akan boleh memperkuatkan lagi dari segi legislatifnya, how we can actually dari isu-isu mengenai dengan women, peace and security juga. Jadi ianya actually quite besar ya perbincangan. Jadi insya-Allah yang ini adalah hari pertama juga kira preparation untuk persidangannya esok. Jadi alhamdulillah we just finish with our meeting Excom. Semuanya sudah di-adopt dari segi adopsi mengenai dengan program-programnya. Jadi esok mudah-mudahan Pak Jokowi akan membuat pembukaan openingnya alhamdulillah. So lepas tu akan bermulalah selepas itu first plenary session. Ya, jadi akan di-update lagi insya-Allah. Kemudian Ibu, Madam terkait dengan harapan-harapan yang akan diciptakan dari AIPA ini seperti apa? Ya, dari segi resolusi ya, ianya isu-isu tu very wide ya. Dari segi kadang-kadang kalau economicsnya ada dari segi investment, yang dari digital, inovasi juga. Jadi when it comes to social juga into sustainable ya, sustainable-nya. Jadi banyak actually upacara yang akan dibahaskan menyeluruh. We will update lagi every single day dengan itu ya. Dengan Mbak and your team, we will update very closely. So keep in touch, please follow us juga. Terima kasih Madam atas waktunya. Ya. Pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Siti Rozai Merianti terkait dengan agenda di sidang AIPA ke-44 ini. Dan tadi memang disampaikan akan banyak sekali isu-isu yang akan diangkat atau dibawa dalam sidang umum AIPA ke-44 ini. Salah satunya terkait dengan perdamaian dan juga ekonomi dan juga terkait dengan persatuan atau hubungan kerjasama antar parlemen di ASEAN. Dan pemirsa, itu saja yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan. Baik, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu sidang umum AIPA dimulai. Puan gaungkan semangat ASEAN Solidarity. Nah, di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly tahun ini secara resmi telah mengesahkan agenda dan program terkait sidang umum ke-44 AIPA yang berlangsung beberapa hari ke depan melalui sidang Komite Eksekutif. Puan mengajak seluruh delegasi parlemen se-ASEAN untuk mengedepankan semangat ASEAN Solidarity. Sidang tersebut dihadiri oleh 9 ketua delegasi anggota AIPA, para anggota parlemen dan sekretaris jenderal AIPA. Nah, di sini Puan menjelaskan sidang Komisi Eksekutif merupakan rapat pertama dalam rangkaian kegiatan sidang umum AIPA yang ke-44 sekaligus menandai dimulainya sidang umum AIPA. Nah, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu kasus perundungan kian marak. Komisi 10 DPR RI pertanyakan pencapaian nawacita. Nah, di sini ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, yang mempertanyakan pencapaian program pemerintah bidang pendidikan khususnya nawacita berbasis pendidikan karakter yang tertuang di Perpres dan Kepmendikbud RI terkait visi pendidikan pendidikan karakter. Ia geram dengan kian maraknya kasus perundungan yang semakin sering terdengar di media dan merata terjadi di berbagai daerah. Nah, menurut survei ada 41% anak di Indonesia mengalami perundungan lebih dari 1 kali dalam sebulan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang menjadi salah satu pondasi program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait sidang umum AIPA dimulai. Puan gaungkan semangat ASEAN Solidarity serta kasus perundungan kian marak. Komisi 10 DPR RI pertanyakan pencapaian Nawacita. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.